Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ekor naga besar Kaisar Dewa Iblis pun telah tiba. Pada saat itulah Eye of Brahm yang polikorik dan menakjubkan menyala, cahaya emas keunguan dan cahaya putih tembus cahaya menyembur keluar, dua aura yang sangat berbeda itu sebenarnya berlawanan, dan segera meletus di udara. Itu bertabrakan dengan tubuh kolosal Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis saat ini telah memulihkan kondisi puncaknya, sementara Long Hao Shen hanya memulihkan 30% energi spiritualnya. Di bawah perbedaan kekuatan seperti itu, hasilnya seharusnya sudah jelas. Namun, kekuatan tidak serta-merta menentukan hasilnya. Sangat tidak mungkin bagi kekuatan besar manusia untuk menyelamatkan Long Hao Shen, karena mereka tidak cukup kuat untuk campur tangan dalam pertempuran yang hampir terjadi antara dua dewa ini, dan mereka juga tidak punya waktu. CR segera menutup matanya. Tubuhnya bergetar hebat, sampai-sampai hampir mengganggu untuk dorongnya. Itu juga di saat berikutnya, lolongan yang memekakkan telinga terdengar. Saat mendengar lolongan itu, CR segera membuka matanya lagi. Dia tahu Long Hao Shen dengan sangat baik. Raungan itu tidak datang dari Long Hao Shen. Dia bisa dengan jelas membedakan suara Long Hao Shen dari orang lain. Ketika CR melihat ke langit lagi, dia benar-benar terpana, karena darahnya berserakan di mana-mana. Dia tidak bisa melihat warna darah dengan jelas, tapi dia bisa melihat bongkahan besar sisik yang bahkan lebih besar dari batu kilangan yang jatuh dari langit. Mata besar itu berangsur-angsur menghilang di langit, sementara ekor Demon God Emperor telah benar-benar tertiup angin. Sisik dan darah berasal dari luka yang sangat besar di bagian ekornya. Kaisar Dewa Iblis benar-benar terluka, dan lukanya tampak agak berat juga. Sementara itu, bagaimana dengan mata Brahm dari Long Hao Shen? Itu sedikit pun tak terpengaruh dalam prosesnya sama sekali. Kontras yang jelas itu tampak luar biasa. Agares Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang Vassago saling memandang. Mereka bisa melihat ketakutan intens antara satu sama lain. Apa yang paling mereka khawatirkan akhirnya tetap terjadi. Jika bukan karena munculnya kekuatan ini, bagaimana mungkin Long Hao Shen bisa menyakiti Kaisar Dewa Iblis yang berada dalam kondisi puncaknya? Mata Brahm perlahan-lahan memudar di udara, sementara Kaisar Dewa Iblis sekarang berada beberapa ribu meter dari Long Hao Shen. Sosok kolosalnya dengan cepat tersentak, dan dalam sekejap mata, Feng Xiu muncul di hadapan Long Hao Shen dalam bentuk manusianya sekali lagi. Betis kirinya berdarah, itu sudah jelas area yang terluka pada saat sebelumnya. Sosok Long Hao Shen muncul sekali lagi. Satu-satunya bagian yang berbeda tentang dirinya adalah, itu saat dia memegang pedang keabadian dan penciptaan di tangan kirinya, pedang lain muncul di tangan kanannya. Itu adalah pedang emas keunguan yang besar. Dari segi ukurannya, pedang baru itu sama persis dengan pedang keabadian dan penciptaan. Itu bersinar dengan cahaya keemasan keunguan, sementara ada 8 jejak redup dengan warna berbeda pada pedang besar itu. Bagian yang paling aneh tentang itu adalah, penjaga pedang itu terdiri dari 8 kepala, dan melindungi tangan kanan Long Hao Shen. Saat ini, tanda emas gelap di dahi Long Hao Shen bersinar dengan terang, itu seperti mata yang sangat aneh. Auranya juga telah berubah secara drastis. Kekuatan ciptaan yang halus dan lembut ini, itu hanya menghabiskan setengah dari auranya. Separuh lainnya adalah aura menakutkan yang dipenuhi dengan niat bertarung yang melonjak. Dikombinasikan dengan aura menakutkan itu adalah, perasaan kebencian yang tak tertandingi. Kebencian itu diarahkan pada Kaisar Dewa Iblis di dekat Long Hao Shen. Melihat pedang emas keunguan di tangan Long Hao Shen, pupil Kaisar Dewa Iblis telah menyempit seukuran jarum. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Long Hao Shen, dan tubuhnya benar-benar bergetar lembut. Kakak kamu sebenarnya masih hidup, ucap Kaisar Dewa Iblis dengan tergagap sedikit. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan seolah-olah dia akan runtuh. Long Hao Shen menatap Demon God Emperor dengan dingin. Warna ungu samar berdesir di kedalaman pupil emasnya. Aku tidak pernah mengatakan bahwa Hao Iwei sudah mati. Apakah menurutmu jika membunuhku itu sudah cukup untuk membunuhnya pada saat itu? Kamu telah meremehkan vitalitas Hao Iwei, dan kamu juga meremehkan seberapa terkonsolidasinya ia oleh kekuatan jiwa, balas Long Hao Shen. Ketika dia sampai di sana, dia tidak bisa untuk tidak berterima kasih kepada Elux.
Jika bukan karena Tower of Eternity, jiwanya mungkin sudah bubar saat itu juga. Jika bukan karena keberadaan Elux, dia tidak akan berdiri di sini hari ini, dan akhirnya dapat menekan Kaisar Dewa Iblis yang telah memerintah Sengmo Dalu selama 6.000 tahun. Pada saat itu, Long Hao Shen telah sepenuhnya memaafkan ahli sihir suci Elux, sang bencana yang tertidur. Masa lalu adalah masa lalu. Cara terbaik dia bisa membayar Elux adalah, keluar dari zaman kegelapan ini, dan mengembalikan umat manusia ke masa damai dan sejahtera. Cahaya aneh tiba-tiba menyala di mata Kaisar Dewa Iblis, saat dia melihat pedang Hao-Iwe dengan warna keunguan. Dia bergumam, 8 kepala, 8 kepala. Ini masih hanya 8 kepala. Austin Griffin belum sepenuhnya terbangun. Kami masih memiliki kesempatan. Agares, Vassago, kalian sedang menunggu apa lagi? Apa kamu benar-benar berencana untuk menunggu sampai Austin Griffin terbangun dan dunia ini hancur? Teriak Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba mundur, dan menarik diri lebih jauh dari Long Hao Shen, lalu pedang naga iblisnya muncul di tangannya lagi. Mengarahkan pedang besar itu ke depan, piringan emas gelap muncul di belakangnya, di tengahnya itu berwarna hitam, sedangkan pinggirannya berwarna emas kemerahan. Mata hitam Kaisar Dewa Iblis ketika dia dalam bentuk manusianya, saat ini juga telah memerah. Agares dan Vassago saling memandang, dan tekad membanjiri mata mereka. Kedua Dewa Iblis naik ke langit pada saat bersamaan. Saat mereka naik, bulan ungu yang terbentuk dari 12 sayap Agares menjadi semakin terang, sementara Vassago mendapatkan bintang besar berwarna merah jingga di belakangnya. Ekspresi Long Hao Shen tetap sama saat dia melihat kedua Dewa Iblis bereaksi dengan begitu tiba-tiba. Sebelum pertempuran dimulai, dia sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi begitu dia menggunakan kekuatan Hao-Iwe. Ini juga mengapa pertempuran telah berlangsung begitu lama, dan alasan penting mengapa Long Hao Shen menolak bantuan Hao-Iwe sepanjang waktu, dan terus menghadapi Kaisar Dewa Iblis sendirian. Yang paling dia khawatirkan adalah, para Dewa Iblis memperlakukannya sebagai musuh bersama, itu termasuk Agares Dewa Iblis Bulan yang selalu mendukung sisinya. Tentu saja mustahil baginya untuk tidak menggunakan kekuatan Hao-Iwe sama sekali, justru sebaliknya, dia dengan sengaja menundanya sebanyak mungkin, sehingga pertempuran pas Gunung Penahan Naga dapat berkembang sampai tingkat tertentu. Long Hao Shen telah mencapai sebagian besar dari apa yang diinginkannya. Karena Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang tidak mencobanya sama sekali, pusat kekuatan besar dari Persatuan Kuil tidak terlalu menderita. Itu malah sebaliknya, mereka bahkan mengatur untuk mendapatkan keuntungan sekecil apapun, terutama ketika secerca harapan menggunakan pil penambah spiritual bersama dan melemahkan kekuatan iblis lebih jauh. Sekarang Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang keduanya bergabung dalam pertempuran Long Hao Shen, manusia malah akan jauh lebih unggul atas iblis. Bagaimanapun juga, itu telah membebaskan dua pusat kekuatan besar dari peringkat ke-7 di tingkat ke-9, dan puncak peringkat ke-9 dari tingkat ke-9 seperti Lin Xin. Namun, apakah itu Kaisar Dewa Iblis Bulan, atau Dewa Iblis Bintang, tidak satu pun dari mereka yang tampaknya peduli lagi dengan apa yang terjadi di bawah. Ketika Long Hao Shen melihat tekad di mata Agares dan Vassago, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang membuat mereka begitu takut pada Hao-Iwe, sehingga bahkan Dewa Iblis Bulan yang jelas menjauh dari Kaisar Dewa Iblis, itu akan berubah pikiran pada saat itu. Ini adalah momen krusial. Tiga tokoh, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba saja berteriak seperti itu. Mengangkat pedang naga iblisnya tinggi-tinggi ke udara, aliran tajam cahaya keemasan gelap melonjak ke langit dari tubuhnya. Agares dan Vassago juga bergerak. Agares mengangkat sepasang bilah sabitnya, dan aliran cahaya ungu melesat ke udara. Saat Vassago naik ke udara, dia telah menyelesaikan transformasi Dewa Iblisnya. Satu set jubah merah jingga bersinar dengan cahaya bintang yang menutupi tubuhnya, sementara tongkat sihir cahaya bintang muncul di tangan kanannya. Batu permata berbentuk oval di bagian paling atas tongkat itu, memiliki 6 garis pertemuan yang berkilauan. Ketika dia mengangkat tongkatnya, seberkas cahaya merah jingga melonjak ke langit. Ketiga warna itu berbeda, tetapi kekuatan dan cahayanya yang menakutkan mereka, itu segera membentuk segitiga di sekitar Long Hao Shen, dan menyelimutinya dari semua sisi. Namun, Long Hao Shen malah melakukan tindakan yang membuat marah sekaligus membingungkan bagi ketiga Dewa Iblis ini.
Dia tidak memperhatikan mereka sama sekali, malah melihat ke bawah dan berteriak kepada para pusat kekuatan besar manusia. Bersihkan medan perang. Kemenangan untuk persatuan kuil, teriak Long Hao Shen. 8 kata sederhana itu telah menunjukkan bahwa Long Hao Shen tidak membutuhkan bantuan mereka. Kata itu yang membuat Lin Xin dan secercah harapan yang cerah berhenti saat mereka bangkit. Lin Xin kembali menatap Chai Er. Wakil Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Xin. Chai Er menggertakkan giginya. Kami akan melakukan apa yang dia katakan. Mari kita bersihkan medan perang terlebih dahulu. Setelah kita menangani masalah di sini, kita bisa membantunya, jawab Chai Er. Baiklah, balas Lin Xin. Senyum Lin Xin segera menghilang, dan itu digantikan oleh keseriusan. Nyanyian yang dalam muncul saat api naga abadi di tangannya bergerak menuju ritme yang aneh. Di belakangnya, Chai Er, Wang Yuan, Chen Yinger, Sima Xian, Han Yu, dan Zhang Fangfang, semuanya merasakan energi spiritual mereka ditarik oleh Lin Xin dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa diragukan lagi, dia menggunakan langkah yang jauh lebih besar lagi, dan bahkan itu akan jauh lebih kuat dari gerhana Navagrahanya. Matahari hitam di atas kepala Lin Xin akhirnya mulai mengembang, dan itu hanya berhenti ketika mencapai lebar 30 meter. Terdengar teriakan Phoenix yang agak serak. Setelah itu, dengan goyangan tubuh Lin Xin, cahaya hitam pekat melonjak keluar dari dadanya sebelum memasuki matahari hitam di atasnya. Teriakan resonan Phoenix terdengar di seluruh medan perang dengan gaya yang mendominasi di saat berikutnya. Seekor burung Phoenix hitam yang panjangnya lebih dari 30 meter segera muncul dari matahari. Phoenix biru telah sepenuhnya menjadi hitam, dan kabut biru tua yang pekat berputar di sekitarnya. Setelah Phoenix hitam itu muncul, ia tiba di hadapan Lin Xin dan menganggukkan kepalanya dengan sangat cerdas. Setelah itu, ia melebarkan sayapnya dan menerjang ke medan perang di bawahnya. Api yang berwarna hitam juga turun dari langit di saat berikutnya. Setelah menggunakan mantra ini, wajah Lin Xin memucat sepenuhnya. Dia memejamkan mata untuk beristirahat dan memulihkan sihir, sementara yang lainnya juga melakukan hal yang sama dengannya. Mantra sebelumnya benar-benar menghabiskan 2/3 dari energi spiritual semua orang. Dengan kata lain, Phoenix hitam pada dasarnya terkondensasi dari sejuta energi spiritual. Itu sudah jelas apa yang bisa dilakukannya di medan perang. Di bawah kepemimpinan Su Yongqiao dan Xiao Huo, pusat kekuatan besar manusia memulai serangan balik skala penuh mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira kalau Long Hao Shen akan benar-benar mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, dan bahkan ia telah menarik Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang untuk bekerja sama untuk melawannya. Pusat kekuatan persatuan kuil tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang begitu baik ini. Dengan dukungan dari Phoenix hitam Lin Xin, medan perang langsung menjadi pembantaian sepihak. Phoenix hitam terbang ke medan perang dan melebarkan sayapnya, lalu menyelimuti area seluas beberapa ribu meter persegi dengan api hitamnya. Bahkan para dewa iblis harus buru-buru melarikan diri dari api hitam ini. Begitu iblis lain bersentuhan dengan api hitam itu, mereka akan sangat menderita bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup. Hasil dari pertempuran pas Gunung Penahan Naga telah ditentukan, sementara pertempuran sengit antara 4 sosok di langit baru saja dimulai. Long Hao Shen sangat tegas, tapi dia tidak pernah merasa begitu percaya diri sebelumnya pada saat yang sama. Pada saat Hao Iwe berubah menjadi pedang Hao Iwe emas keunguan, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang memasuki pertempuran, satu-satunya emosi yang dia rasakan dari Hao Iwe adalah ejekan. Ini juga alasannya mengapa Long Hao Shen tidak membiarkan teman-temannya di bawah membantunya. Dia percaya pada penilaian Hao Iwe atas kekuatan musuhnya. Meskipun dia tahu Hao Iwe dengan 8 kepala berada di peringkat 7 dari tingkat ke-9, namun itu harus disebutkan bahwa, bahkan Kaisar Dewa Iblis enggan untuk menghadapinya secara langsung ketika Hao Iwe hanya memiliki 6 kepala, dia malah membunuh Long Hao Shen untuk itu. Begitulah ketakutan para iblis terhadap Hao Iwe. Menghadapi situasi saat ini, Long Hao Shen tetap terlihat tenang. Dia secara mengejutkan nampak tenang ketika melawan 3 pusat kekuatan terbesar yang ditawarkan iblis. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuhnya dari pedang Hao Iwe yang berwarna emas keunguan, dan memungkinkannya memulihkan kondisi puncaknya dengan sangat cepat. Lingkaran cahaya emas keunguan juga muncul di bawah kaki Long Hao Shen.
Setiap kali lingkaran cahaya itu menyala, semua elemen yang telah direduksi berkeping-keping di sekitarnya langsung berkumpul menuju Long Hao Shen, dan kemudian berubah menjadi kekuatannya sendiri. Ini juga terjadi pada pedang Hao Iwe emas keunguan di tangannya. Berubah dari bentuk binatangnya, pedang itu sendiri dapat menyerap energi dari dunia luar untuk memperkuat dirinya sendiri. Emas gelap, ungu, dan oranye. 3 aliran cahaya berangsur-angsur memudar di udara, dan akhirnya menghilang. Matahari, bulan, dan bintang segera muncul di atas 3 dewa iblis. Di langit, 3 warna menyatu dan menerangi segalanya. Tekanan luar biasa yang tak terlukiskan itu langsung menimpa Long Hao Shen, sehingga dia berjuang untuk menahannya bahkan dengan kultivasinya di puncak tingkat ke-9, dan juga bantuan kekuatan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Armor keabadian dan penciptaan benar-benar mencicit di bawah tekanannya. Kekuatan macam apa ini? Apakah ini susunan ajaib? Pikir Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis dan 2 lainnya benar-benar dapat menggunakan susunan sihir, dan itu meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang menakutkan. Tepat ketika Long Hao Shen bahkan berjuang untuk mengangkat pedangnya, lapisan cahaya emas keunguan kembali ke tubuhnya dari pedang Hao Iwe, dan dengan segera menambahkan lapisan emas keunguan ke armor keabadian dan penciptaan. Semua tekanannya lenyap dalam sekejap. Cahaya emas keunguan beriak dari Long Hao Shen, dan pupilnya menjadi emas keunguan juga. Kekuatan Hao Iwe benar-benar bisa menahan serangan iblis, pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen menjadi sangat gembira. Dia mengerti bahwa, pengekangan Hao Iwe terhadap iblis sangat mirip dengan bagaimana kekuatan pemurnian CR menahan dewa iblis kematian. Bahkan ini mungkin jauh lebih efektif. Jika tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan menderita di bawah mata Brahamnya, dia juga tidak akan memanggil Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang ke dalam pertempurannya. Long Hao Shen tidak melihat Demon God Emperor, justru sebaliknya, dia menoleh ke Agares di sebelah kirinya. Agares Senior, seberapa jauh kerja sama kita? Kita sudah hampir selesai, jadi, mengapa kamu harus melakukan ini? Selama kita bekerja sama dan membunuh Kaisar Dewa Iblis, aku pasti akan menepati janjiku. Apakah kamu tidak percaya janjiku pada Yueye? Ucap Long Hao Shen. Wajah Kaisar Dewa Iblis menjadi gelap saat dia mendengar kata-kata Long Hao Shen. Menebak itu adalah satu hal, tetapi mendengarnya secara pribadi dari Long Hao Shen adalah hal yang sama sekali berbeda. Kaisar Dewa Iblis sangat marah memikirkan bahwa, dukungan terbesarnya telah mengkhianatinya. Namun, dia tidak menegur atau mengutuk Agares secara mengejutkan. Agares tidak lagi terlihat tenang. Dia mengerutkan keningnya, saat dia menatap pedang Hao Iwe emas keunguan di tangan kanan Long Hao Shen dengan mata berbinar. Long Hao Shen, kerja sama kita telah berakhir. Kematian Austin Griffin adalah syarat dan dasar dari kerja sama kami. Bahkan jika Yang Mulia menyalahkan dan bahkan menghukum mati aku setelah membunuhmu hari ini, aku harus bekerja dengannya melawan musuh bersama kita, yaitu kamu, untuk membunuh Austin Griffin sepenuhnya, balas Agares. Long Hao Shen langsung terkejut. Dia telah mengatakan ini kepada Agares, itu sudah jelas untuk melemahkan hubungan antara Dewa Iblis Bulan dan Kaisar Dewa Iblis. Kombinasi dari 3 Dewa Iblis besar menyebabkan tekanan besar padanya. Dia tidak bisa menerima kekalahan, jika dikalahkan, itu berarti penghancuran umat manusia. Inilah mengapa dia berbicara untuk menguji Agares, tetapi dia tidak pernah mengharapkan Agares menjawab dengan resolusi seperti itu. Vassago tidak mengatakan apa-apa, tapi mungkin dari tatapannya dia memikirkan hal yang sama dengan Agares. Long Hao Shen bertanya dengan ragu. Memangnya kenapa? Apakah membunuh Hao Iwe benar-benar penting bagimu? Tanya Long Hao Shen. Agares menjawab dengan tegas, aku bersedia membantumu, itu hanya untuk membantu kemanusiaanmu karena aku berharap, ras aku dapat terus berkembang seperti manusia yang memiliki kekuatan ciptaan, sehingga mereka dapat memimpin tujuan keberadaan yang lebih baik. Namun, keberadaan Austin Griffin melambangkan kehancuran, dan bahkan kehancuran total. Saat kehancuran itu benar-benar turun, bahkan kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Long Hao Shen, tidak ada lagi yang harus kami katakan. Entah kamu akan membunuh kami semua hari ini, atau kami yang akan menghancurkan Austin Griffin, jawab Agares. Saat dia mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke arah Long Hao Shen, dan bulan ungu di langit segera menyala. Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang juga mengarahkan senjata mereka ke Long Hao Shen.
Pada saat itu, Long Haoshen mengalami tekanan luar biasa yang tak terbayangkan. Di dalam segitiga yang dibentuk oleh tiga dewa iblis, ruang sudah mulai terlipat dan hancur. Jika ada orang lain yang berdiri di sana, mereka mungkin sudah hancur menjadi debu oleh tekanan yang menakutkan ini sejak lama. Di dalam jalur gunung penahan naga, seorang wanita berpakaian putih saat ini berdiri di bawah tembok dan menatap langit. Dia sudah ada di sana untuk sementara waktu sekarang ini. Dia sangat cantik, seperti seseorang yang tidak pantas berada di dunia ini. Namun, matanya saat ini dipenuhi dengan air mata, sementara tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah mengalir melalui celah di antara jari-jarinya. Rambut hitamnya tergerai di belakangnya, saat dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan memanjat dinding menggunakan tangga. Tidak banyak lagi pusat kekuatan besar manusia yang tersisa di jalur gunung penahan naga. Semua yang tertinggal adalah para penembak yang menangani meriam ajaib. Selain mereka, itu adalah orang-orang yang bertarung di luar tembok. Penampilan wanita berbaju putih itu sangat tidak terduga, tetapi jika Long Haoshen kebetulan melihatnya, dia pasti akan berteriak kaget, itu adalah ibunya. Memang benar, wanita berbaju putih itu adalah Bai Yue. Ketika dia tahu perang suci akan segera dimulai, Bai Yue akan mundur dengan yang lain. Tetapi setelah mundur sebagian, dia diam-diam mundur. Orang-orang yang mengawalnya jelas-jelas ingin menghentikannya. Namun, dia adalah ibu dari ketua Temple Union Long Haoshen saat ini, serta pasangan dari Divine Knight of Adjudication dan Trial, yaitu Long Xingyu. Bagaimana mungkin beberapa penjaga menghentikannya karena sesuatu yang telah dia putuskan? Alasannya sangat sederhana. Dia ingin hidup dan mati bersama suami dan putranya. Pada akhirnya, di bawah tatapan kekaguman dari orang-orang yang mengawalnya, dia kembali ke pas gunung penolak naga. Dia juga kebetulan tiba di sana pada saat yang tepat ini. Melihat Long Haoshen yang dikelilingi oleh tiga dewa iblis di udara, mata Bai Yue menjadi lembab. Segera setelah itu, air mata terus mengalir di wajahnya. Dia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan di dalam hatinya, pertanyaan itu adalah, mengapa? Long Haoshen sudah jelas tidak tahu bahwa ibunya sedang memanjat tembok. Hatinya telah benar-benar tenang. Mencengkeram kedua pedangnya dengan kuat, dia secara bertahap menyatukan kesadarannya dengan kesadaran Hao Yue. Dia menerima aura yang menakutkan dari garis keturunan Hao Yue. Long Haoshen tiba-tiba merasa tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia ini. Perasaan ini muncul sangat tiba-tiba, tetapi juga terasa sangat meyakinkan, sehingga ketika dia mengangkat pedang Hao Yue emas keunguan di tangan kanannya, dia benar-benar gagal merasakan apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Detik berikutnya, Long Haoshen langsung bergerak. Tubuhnya benar-benar bergerak di bawah pengaruh pedang Hao Yue emas keunguan ini. Sosok emas keunguan berkedip-kedip di langit. Itu benar, itu berkedip. Itu berkedip dari sisi kiri terlebih dahulu. Saat mulai berkedip, langit benar-benar meredup, sementara tiga dewa iblis menyerang Long Haoshen secara bersamaan sebagai tanggapan. Matahari, bulan, dan bintang di langit menyala pada saat bersamaan. Aura dari tiga dewa iblis membentuk domain penyegelan khusus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.